paling dulu Indonesia. Iya, gue ditanya, diomongin sama dealer sampai GLS Indonesia ini kilometernya paling gila dia bilang. Setahun 80.000 kilometernya GLS cuy. Udah kayak angkot kilometernya. Yang lain tuh cuma Sabtu Minggu aja mas keluar. Ya lu ngapain sih beli mobil mahal-mahal lu jadiin pajangan di rumah buat pamer? Gua kan mobil yang gue pakai. Dealer tahu mas, sering pakai jalan yang jelek-jelek, tahu ini bannya sering pakai jalan yang jelek. Yang sedih itu dipakai sering-sering itu bukan soal kilometernya bener. Bannya mas, sekali ganti 28 juta. 6 juta kali 4. 7 mas. Iya sama serepnya. Enggak lah, serep kan habisnya. Hah? Sama Brandus mahal itu. Mahal itu. 6 juta kali 4, 24 juta, 3 bulan habis udah kayak ban bis. Atau tangganya Mas Udin Senopati, Mas. Oh, siap. Bisa nangkut ini. Bulan kemarin pakai armada HR divisi Tangerang pelayanan terjun di Sukoharjo, jos Mas. Oh, alhamdulillah, makasih banyak. Kalau KM udah ngelebihin mau diapain Mas? Ya nggak tahu mau diapain. Mas, uang jalan HR berapa? Anak-anak ya pokoknya nyuci kantor yang bayar, mereka makan dapat uang makan 40.000 sehari. Sisanya keperluan tol, terus apa ya, parfum, bahasa-bahasa begitu deh. Kantor semua yang bayar itu. Intinya mereka tuh kerja udah tinggal kerja aja, udah nggak mikirin beli-beli apa. DA lucunya kayak Mas Rian, nggak Mas, lucuan dia boy. Ganti LC 300 Elep maksud lu apa, ini L300 Mitsubishi. Land Cruiser LC 300. Oh kirain L300. Oh LC 300 itu Land Cruiser. Iya, baru. Enggak lah, orang dibeliin boy, dipinjemin sama Pak Haji. Masa ya gue mau milih-milih. Udah syukur gue gak ada beliin losbak kayak dulu. Lu tahu mobil inventaris gue pertama kali losbak carry boy di Kudus itu. Yang kalau kamu pernah lihat gak fotonya gue posting tuh, gue duduk di belakang. Jadi gue dulu dari rumah ke terminal, ke kantor ke terminal tiap hari tuh naiknya losbak, duduk di belakang. Pernah gue pakai jemput, dulu ada polisi lah, kapten siapa gitu, pangkatnya kapten lah. Ketinggalan, udah dia ketinggalan bis ya kan. Gue samperin ke nelpon marah-marah, dijetak, dibilang gak diampirin. Gue jemput pakai losbak, gue dituding-tuding. Mobil angkutan kambing kamu bawa buat jemput saya ini perwira, dia bilang. Ya Allah, berarti gue selama ini dianggap kambing sama dia ya. Kan gue naik mulu itu mobil. Parah, gue bilang gue tinggal aja udah. Bodoh ah. Zaman dulu boy, masih pahit. Sebelum inventaris Mio malah hilang, dicolong orang depan rumah. Sedih nasib gue dulu boy. Terus dibeliin lagi, ganti inventaris lagi, Kijang ini, Kijang Grand tahun 94. Gue pakai 2005 apa 2006 gue pakai. Kijang Grand dulu 94 tahun 94 gue pakai. Mas P.O. Haryanto jurusan Mataram udah ada nggak? Banyuwangi aja gue nggak ada mas, apalagi Mataram nggak ada. Naik Safari Dharma Raya ke Mataram. Mas lu masih six pack kagak. Laki-laki six pack mungkin bisa memuaskan pandangan kamu, tapi nggak menjamin masa depan kamu boy. Yang menjamin tuh yang perutnya gede-gede biasanya. Mas Haryanto garasi cuma di Kudus. Enggak, di Tangerang ada, di Solo ada. Sodik Priok hadir mas, siap. Enggak ada niatan nawarin Mas Wahid 1626 mas. Mas Wahid itu udah orang cerdas boy. Dia cuman ibarat catur, cuman diajarin langkah awalnya aja dia sudah bisa berkembang sendiri. Jadi yang terbaik buat dia. Terus suatu saat kalau dia butuh teman untuk bertukar pikiran, dia pasti ngubungin kita. Tapi yang jelas gue liatin growth-nya udah luar biasa banget. Udah keren. Itu effort dia. Bawaannya Mercy pakai model RFT run flat tire sih jadi mahal. Apa tuh mas? Run flat tire? Yang itu masih nggak bisa bocor. Oh nggak bisa bocor? Ya emang sih mobil tuh bocornya lama. Bisa dipakai jalan terus. Malam Mas Rian, malam armada salju kemana mas? Jalan mungkin. Mas Rian cocok jadi debt collector. Oh aktor apaan? Perkembangan garasi Boyolali masih on progress. Bro, bangun garasi 1,4 hektar. Nggak kayak bangun rumah ukuran 36.
2 bulan 3 bulan jadi, ya kan? Bukan cuma ngebangunnya doang yang lama, nyiapin duitnya lebih lama lagi. Kan itu banyak M, enggak 100-200 juta. Assalamualaikum Mas Rian Mahendra, bus HR dari Ponorogo mampir di garasi Bangga, boten mampir Mas. Ada yang mampir, ada yang enggak. Mas kalau RK bisa dipasang pelek RN? Kayaknya enggak deh. Bautnya beda. Semoga lekas kelar Mas garasi yang dipengking, amin. Jalur Wonosobo survei Mas udah. Bisnya enggak ada boy. Gue udah bilang sama Pak Haji, andai kata kita mau masuk Wonosobo, paling enggak persiapan unitnya sekitar 18-16 unit. 16 unit lah minimal buat masuk jalur Wonosobo. 16 unit itu kalau satunya 2M kelihatan. Kalau gua pengen buka Wonosobo, gua harus nyiapin modal paling enggak 32 miliar. Entah itu utang atau cash buat persiapan investasi unit. Belum nyewa garasi dan lain-lain. Makanya sabar lah, bertahap. Udah nonton vlognya Yoyo belum? Tuh, nonton deh. Dia tahu, dia tadi bahas kan di situ. Mas Rian tuh orangnya fokus, kalau pengen buka jalur persiapannya harus matang banget. Ya memang, makanya gue nggak pernah gagal. Nggak asal-asalan kayak orang-orang buka jalur sono, buka jalur sini. Umurnya cuma sebulan, 2 bulan udah gitu berantakan. Enggak. Gue nggak pernah ada sejarah kayak gitu. Gue kalau pengen nyerang suatu wilayah fokus gue, konsen. Jangan sampai lu masuk ke suatu, jangan pernah, ini gue punya pepatah, jangan pernah lu perang di medan perang yang lu nggak yakin buat menangin. Jadi kalau udah dinatin perang ya harus menang. Karena ketika lu gagal, bukan kerugian uang yang paling menyakitkan, tapi effort rekan-rekan kerja lu, prajurit-prajurit yang akan dikorbankan di sana. Karena sekali kita perang, pantang untuk pulang. Mas vlog masih sama Pak Fajar sudah Bali Mas, iya betul. Persiapan buat usaha itu selain modal, ilmu Mas. Orang punya duit nggak punya ilmu nggak bisa. Passion, ilmu, pengetahuan penting. Kok bisa sebanyak itu persiapan unit untuk jalur Wonosobo? Apa memang target pasar udah kelihatan jelas? Loh sudah dong. Gua udah mapping Wonosobo itu bro. Udah mapping. 32M itu duit apa daun Mas? Ya campur daun sih benernya. Banyak ilmunya di sini. Ilmu apaan? Ilmu percintaan. Mas kenapa tiap hari beli bus second laku terus ya, keren? Karena kita tahu orang jualan itu kita tahu. Lu tahu barang dagangan lu tahu minat market lu tahu kekuatan pasar lu tahu lah. Kalau kita mengenal market dengan baik, kita akan mudah berjualan apa saja karena kita tahu apa yang diinginkan sama konsumen kita. Jangan lu dengerin mania-mania yang tiap hari ngomong Tronton, Scania, UHD, bis tingkat apalah itu bro. Karena kita kan bisnis. Apa? Duren. Lu kalau pengen buka aja, ngapain nawarin gua? Nggak usah pakai basa-basi begitu lari. Seneng amat berbahasa basi. Cuma Mas Rian dapat ilmu tak-atik matu Mas. Nah, jadi kalau lu jualan, lu harus tahu konsumen lu itu apa, siapa, kekuatan daya beli mereka bagaimana, terus permintaan atau pelayanan seperti apa yang mereka harapkan. Dari 10 poin yang mereka inginkan, enggak 10 poin itu harus lu kejar semua, enggak. Lu gagal di 1 poin, 2 poin, 3 poin, lu masih punya 7 keuntungan nilai plus di situ. Jadi masih ada orang berpikir naik, oh ya dia yang terbaik. Karena apa? Karena dari 7/10 keinginan penumpang, yang 7 bisa dipenuhi dengan baik. Begitu caranya. Jadi jangan kayak agen-agen kemarin sore, kalau cuman modal bis baru jualan laku, nggak usah nyuruh agen. Anak SD